Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel YouTube saya Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 2 Matematika Minat kelas 12 Turunan Fungsi Trigonometri. Kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat. Ada dua materi pokok yang akan saya bahas di pertemuan kali ini, yaitu aturan rantai dan turunan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Oke, langsung aja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu aturan rantai. Aturan rantai itu ditulis seperti ini. Jadi dy per dx ini adalah simbol turunan pertama dari fungsi y. Berarti dy per dx itu sama aja dengan y aksen atau turunan pertama. Kenapa disebut aturan rantai? Karena di sini ada perkalian berantai. Berarti dy per dv nyambung dv per du, lalu nyambung du per dx. Nah, ini kalau kita coret ya, ini, maka nilainya akan sama dengan dy per dx yang sebelah kiri. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, di contoh 1 ini saya akan mencoba mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan rumus yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu cara kedua nanti akan kita kerjakan dengan menggunakan aturan rantai. Nanti hasilnya pasti sama ya. Oke, untuk cara yang pertama kita gunakan rumus dulu. Ya, y sama dengan sin pangkat 3 2x. Nah, ini kalau mencari turunan pertama di video sebelumnya kita punya 3 proses. Yang pertama proses menurunkan pangkat ya. Di sini kan pangkat 3. Ya, di video sebelumnya caranya kan gini. 3 ini ditulis lagi di depan di sini. Lalu pangkatnya ini 3 ini dikurangi 1 ya. Nah, ini proses yang pertama. Lalu proses kedua mencari turunan sin. Turunan sin adalah cos. Lalu turunan 2x. 2x turunannya adalah 2. Sehingga kita peroleh 2 kali 3 kan 6 ya, sin pangkat 2 karena 3 kurangi 1 di sini. Berarti sin pangkat 2 2x kali cos 2x. Nah, ini menggunakan rumus. Nah, coba sekarang kita bandingkan ya, cara 2 menggunakan aturan rantai. Kalau aturan rantai berarti ada yang dimisalkan ya. Berarti fungsi sin pangkat 3 2x, kita mulai dari 2x-nya. Ya, kita misalkan fungsi yang 2x ini dimisalkan sebagai fungsi u. Kita cari u aksennya ya. Berarti du per dx ini sama aja u aksen atau turunan pertama dari u ya. Turunan 2x itu adalah 2. Lalu kita misalkan v itu adalah sinnya. Berarti yang dimisalkan ini ada 3 nanti ya. Berarti 2x ini sebagai u, lalu sinnya ya, sin ini sebagai v ya. Berarti sin 2x ini sebagai v. Maka karena tadi 2x itu adalah u, maka sin 2x boleh ditulis sebagai sin u. Lalu kalau sudah, v-nya ini kita turunkan ya. Turunannya berarti v aksen atau dv per du. Berarti v ini diturunkan terhadap u. Ya, sin u. Turunan sin u itu adalah cos u. Lalu yang proses ketiga, fungsi y ya. Tadi y itu adalah sin pangkat 3 2x ya. Sedangkan sin tadi adalah v. Berarti kalau sin pangkat 3 berarti v pangkat 3. Sehingga turunan dari y itu adalah dy per dv ya. Berarti y ini diturunkan terhadap variabel v. dy per dv berarti turunan v pangkat 3 ini. Turunannya adalah 3v kuadrat ya. Jangan lupa rumus turunan ya. Pangkat tulis di depan lalu kurangi 1. Berarti 3v kuadrat. Nah, sekarang kita rangkai turunan pertama dari fungsi y ini menggunakan aturan rantai. Nah, ini. Berarti ini sama dengan, nah di sini dy per dv. Ini yang pertama nih, dy per dv berarti 3v kuadrat ini. Lalu dv per du adalah cos u. Lalu du per dx itu adalah 2. Sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi 3 kali 2. Ya, ini 3, ini 2 ya, v kuadrat. V kuadratnya, v-nya tadi kan sin 2x. Berarti kalau v kuadrat berarti ya sin kuadrat 2x. Cos u, u-nya di sini adalah 2x, berarti cos 2x.
Sehingga ini kalau kita sederhanakan 3 kali 2 sama dengan 6 sin kuadrat 2x cos 2x. Nah, di sini hasilnya kita peroleh hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, itu adalah contoh aturan rantai. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, turunan kedua dari suatu fungsi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Di video-video sebelumnya itu yang saya bahas itu adalah turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi y atau fx ya, itu simbolnya adalah y aksen atau f aksen x. Jadi aksen itu menyatakan turunan pertama. Kalau turunan kedua itu berarti y aksen-aksen atau y double aksen. Kalau turunan ketiga berarti ya y triple aksen, berarti y aksen-aksen aksen dan seterusnya. Berarti turunan itu bisa berlanjut ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, turunan kedua itu dapat diartikan sebagai turunan dari turunan pertama. Maksudnya apa? Kalau mencari turunan kedua atau f double aksen ini, berarti turunan pertama ini kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan yang kedua. Begitu juga turunan ketiga. Turunan ketiga itu berarti turunan dari turunan kedua ya. Jadi turunan kedua ini y double aksen ini kalau kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga. Begitu seterusnya. Cuma yang kita bahas di sini hanya sampai turunan kedua. Oke, perhatikan contoh berikut ya untuk turunan kedua. Cari turunan kedua dari setiap fungsi berikutnya. Kita bahas yang A dulu. Fx sama dengan sin 4x. Nah, kita tentu ingat di video sebelumnya sudah saya bahas kalau sin AX turunannya adalah sin, turunannya adalah cos ya. AX turunannya adalah A. Berarti ada dua proses. Nah, di sini berarti turunan pertamanya sin, turunannya adalah cos. Nah, ini sin turunannya adalah cos. 4x turunannya adalah 4. Nah, kalau mencari turunan kedua bagaimana? Ya turunan pertama ini 4 cos 4x ini kita turunkan lagi. Berarti f double aksen x-nya di sini berarti ada dua proses juga. Yang pertama turunan dari cos 4x. Cos 4x turunannya adalah min sin 4x kali 4 ya. Saya ulangi, cos turunannya adalah min sin, 4x turunannya adalah 4. Sedangkan 4 yang di sini itu berasal dari 4 yang ini. Sehingga kita peroleh hasil 4 kali min kali 4 berarti min 16 sin 4x. Sekarang yang B, cos 3x. Turunan pertama berarti kita gunakan yang ini. Cos turunannya adalah min sin, AX turunannya adalah A. Berarti di sini kita turunkan cosnya dulu. Cos turunannya adalah sin. Nah ini min sin, maaf. Cos turunannya adalah min sin. Turunan 3x adalah 3. Sehingga hasilnya adalah min 3 sin 3x. Nah untuk mencari turunan kedua, ya, caranya ya seperti di contoh pertama ini. Turunan pertama ini kita turunkan lagi. Ya. Berarti kita menurunkan min 3 sin 3x. Turunan sin tadi adalah cos ya ini. Turunan sin adalah cos. Berarti ini cos 3x. Lalu turunan 3x itu adalah 3. Nah, min 3 ini tetap di sini ya. Sehingga hasilnya adalah min 3 kali 3 berarti min 9 cos 3x. Contoh yang kedua, diketahui fungsi fx cos pangkat 2 3x. F double aksen menyatakan turunan kedua dari fx. Yang ditanya ada dua ini, f double aksen x, f double aksen pi per 6. Oke, kita selesaikan. Cos pangkat 2 3x. Nah ini kita gunakan rumus-rumus yang sudah ada ya. Kita cari turunan pertamanya, masih ingat di sini ya. Kalau cos pangkat n itu ada 3 proses ya. Jadi n-nya tulis di depan dikurangi 1. Ini proses yang pertama. Turunan cos adalah min sin, turunan u adalah u aksen. Berarti di sini prosesnya juga ada 3. 2 ke depan lalu pangkatnya kurangi 1 ya. Berarti 2 cos 3x ini. Ya ini pangkat 1 sebenarnya. Dari mana? 2 kurangi 1 ya, dari sini ini.
Lalu turunan cos adalah min sin dari sini ini. Nah ini cos adalah min sin, turunan 3x adalah 3. Berarti ada 3 proses di sini. Lalu kita sederhanakan, berarti 2 kali min kali 3 berarti min 6. Min 6 cos 3x sin 3x. Nah itu adalah turunan yang pertama. Nah sekarang mencari turunan kedua gimana? Ya hasil dari turunan pertama kita turunkan lagi ya. Berarti ini saya tulis lagi turunan pertama, f aksen x-nya adalah min 6 cos 3x sin 3x. Nah ini kan kalau kita turunkan ya, ingat bentuk ini ya, U kali V ya. Berarti ini bentuk perkalian. Ini sebagai U, sedangkan ini sebagai V-nya. Masih ingat ya, turunan Y dengan U kali V ya, perkalian, maka U aksen V plus UV aksen. Berarti kita misalkan U-nya adalah min 6 cos 3x. Ya, turunannya berarti cos turunannya adalah min sin. Di sini. Cos turunannya adalah min sin. 3x turunannya adalah 3. Min 6 ini tetap ya, tetap. Berarti ini min 6 kali min kali 3 berarti 18 sin 3x. Untuk V-nya adalah sin 3x. Turunannya berarti V aksennya sin, turunannya cos, 3x turunannya 3. Berarti kita peroleh 3 cos 3x. Kalau sudah kita masukkan ke turunan bentuk perkalian ya. Turunan bentuk perkalian berarti U aksen V plus UV aksen. Tinggal masukkan U aksen ini dari sini ya, dari sini. Ini V ya, ini. Lalu U-nya ini U berarti ini. Lalu V aksennya adalah ini ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, sin kali sin berarti sin kuadrat 3x. Cos kali cos berarti cos kuadrat 3x. Min 6 kali 3 min 18. Ya. Nah, sekarang kita jawab yang B. Yang B ini F double aksen pi per 6. Nah, tinggal substitusi aja. Berarti X-nya ini hasil turunan kedua ini X-nya kita ganti pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat. Ya. Ingat, pi itu adalah 180. Kalau dibagi 3, ya kalau dibagi 6 maka ketemu 30. Berarti tinggal masukkan ke sini saja. Berarti sin kuadrat 18 sin kuadrat 3 kali 30, cosnya ini juga 3 kali 30 kuadrat ya. Sehingga kita peroleh 3 kali 30 di sini 90. Berarti sin kuadrat 90, cos kuadrat 90 ya. 18 ada 18-nya di depannya. Lalu kita peroleh 18. Nah, ini dari mana? Kita masih ingat ya, kalau sin 90 itu kan 1 ya. 1 kalau kita kuadratkan kan 1 ya. Cos 90 itu 0 ya. 0 kuadrat kan 0. Berarti kalau saya tulis ini 1 kuadrat ya dikurangi 18, ini 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat kalau dikalikan 18 kan 0. Berarti ini 0, 1 kuadrat kan 1. Berarti hasilnya adalah 18. Nah, ini hasil akhirnya ya. Oke, demikian untuk materi aturan rantai dan turunan kedua suatu fungsi. Di sini sudah saya sediakan latihan soal. Latihan soal yang pertama ini kalian harus mencari turunan pertama dari setiap fungsi berikut menggunakan aturan rantai. Berarti di sini bentuk pangkat semua, tapi cara menurunkannya kita menggunakan aturan rantai. Sedangkan soal yang kedua dan soal yang ketiga ini mencari turunan kedua ya, atau F double aksen X, lalu mencari nilai dari turunan kedua ya, seperti pada contoh sebelumnya ya. Oke. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selalu ikuti terus di channel YouTube saya. Akan saya bahas nanti aplikasi turunan fungsi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.